Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Alif Lam Mim. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film menceritakan tentang Indonesia pada tahun 2036 yang mana namanya sudah diganti menjadi Libernesia. Sesuai dengan namanya, Libernesia ini menganut paham liberal mutlak dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bukan hanya itu, saking menjunjung tingginya hak asasi manusia, pemerintah sampai melarang para polisi dan aparat negara untuk menggunakan peluru tajam dan hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet. Walaupun itu di saat situasi genting seperti melawan begal, teroris, pemberontakan, atau kejahatan apapun. Adegan bermula di tahun 2015 tepatnya di kota Jakarta. Saat itu terlihat orang-orang yang sedang asik di dalam klub malam, namun tiba-tiba ledakan terjadi yang membuat semua orang di sana harus koit. Semenjak saat itu, dari tahun ke tahun selanjutnya terus saja terjadi tindakan kejahatan teroris yang berujung pemberontakan. Lalu sebagian warga mulai turun ke jalan untuk berdemonstrasi meminta pemerintah agar menghentikan kekacauan secepatnya. Akan tetapi para polisi yang ditugaskan malah semena-mena yang membuat para demonstran banyak yang ditangkap bahkan dihabisi di tempat. Hingga pada tahun 2026, kekacauan mereda dan pemerintah telah resmi melarang semua aparat menggunakan peluru tajam dan di tahun itu juga negara ini menganut paham liberal. Sementara untuk agama sekarang mempunyai citra buruk karena agama dianggap sebagai pemicu perang dan kekerasan. Adegan maju kembali ke tahun 2036. Terlihat sekelompok polisi pasukan khusus yang hendak menggerebek seorang bos mafia di dalam gedung. Salah satu dari pasukan khusus itu bernama Alif, ini orangnya. Sebelum masuk ke dalam, Alif sempat melihat kaptennya yang bernama Rama sedang memasukkan sebuah peluru tajam ke dalam pistol. Di sini Alif langsung mengingatkan Kapten Rama kalau peluru tajam adalah tindakan ilegal di negara mereka. Namun Kapten Rama tidak memperdulikan perkataan Alif dan malah mencemoohnya. Peluru tajam itu ilegal, Kapten. Siapa tahu mereka pakai senjata beneran dan peluru tajam. Kemudian dengan seorang diri, Alif masuk ke dalam markas si bos mafia dan langsung menghabisi satu persatu orang-orang yang ada di sana. Setelah meratakan mereka, Alif pun akhirnya bertemu dengan si bos mafia. Di sini Alif mengatakan agar si bos mafia menyerah saja karena ia diperintah untuk menangkap si bos mafia dalam keadaan hidup. Namun si bos mafia menolak, bahkan ia menawarkan uang yang banyak kepada Alif asalkan Alif mau melepaskannya. Alif yang soleh dan tidak bisa disogok, ia pun tentu mengatakan tidak. Hingga si bos mafia memanggil beberapa tangan kanannya untuk menghabisi Alif. Setelah memenangkan pertarungan, Alif segera membawa paksa si bos mafia pergi, namun tiba-tiba Bekerja untuk bangsa dan... entah dari mana peluru tajam itu menembus kepala si bos mafia sampai koit. Dari kejadian itu, seorang kolonel yang menugaskan Alif sempat kesal dan menganggap misi Alif telah gagal. Bahkan Alif malah dituduh sebagai pelaku yang telah menghabisi si bos mafia. Alif sempat menjelaskan kronologis yang sebenarnya. Namun si kolonel tidak mau percaya hingga si kolonel menskors Alif dari kesatuan selama 2 minggu. Bukan saya yang bunuh dia, Pak. Apa kamu punya bukti? Ketika Alif di dalam mobil dan hendak pulang, tiba-tiba ia teringat akan kejadian masa lalunya. Ternyata dulu Alif tinggal di pondok pesantren dan di sana ia sempat dilatih ilmu bela diri oleh seorang pria yang sangat jago. Diketahui Alif juga mempunyai 2 orang teman yang bernama Lam dan Mim. Kita akan berfokus kepada ketiga orang tersebut dan mereka bertiga sekarang mempunyai kesibukan masing-masing. Yang pertama ada Alif. Ia memilih menjadi aparatur negara untuk membela tanah airnya karena Alif sering berpikir secara idealis. Yang kedua ada Lam. Lam memilih menjadi seorang jurnalis yang jujur dan tidak pernah mau menyebarkan hoaks walaupun dibayar sangat besar. Lam ingin menjadi mata masyarakat dalam melihat sebuah fakta dan kebenaran. Yang terakhir ada Mim.
Mim memilih tinggal di pesantren dan ia juga sudah menjadi salah satu guru di sana. Mim sangat hormat kepada kiai pemimpin pesantren yang dulu telah membesarkan mereka bertiga. Bahkan Mim rela mati demi menjaga kiainya tersebut. Adegan berpindah ke Alip yang sedang di rumah. Tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang telah menyusup ke dalam rumahnya. Hingga Alip dan orang tersebut saling baku hantam. Ternyata orang itu tak lain adalah Lam yang ingin mengetes kehebatan Alip. Kemudian Lam memberikan sebuah kertas data-data kepada Alip. Diketahui Alip sering meminta berkas data-data orang jahat kepada Lam karena Lam bukan hanya seorang jurnalis melainkan ahli dalam meretas sistem. Kemudian Lam sedikit menyinggung pekerjaan Alip yang sebagai aparatur negara karena sudah menjadi rahasia umum aparatur negara banyak yang korup dan tidak jujur. Namun Alip mengatakan kalau aparatur negara juga masih banyak yang jujur walaupun mungkin hanya beberapa persen. Dunia kriminal nggak sesimpel yang di film-film sama koran-koran loh. Semoga berguna. Assalamualaikum. Keesokan harinya, Alip tak sengaja melihat seorang wanita yang hendak diganggu oleh para preman. Alip yang tidak mau diam saja, ia pun langsung menghajar para preman tersebut. Ternyata wanita ini bernama Laras yang merupakan mantan pacarnya Alip. Setelah itu mereka pun menyempatkan untuk makan bersama dan saling bertanya kabar. What about me? Ya gimana kabarnya? Udah nggak ada rasanya. Malu, Liv. I cannot lose you again. Itu yang dulu kamu selalu bilang ke aku kan? You know, Beberapa hari kemudian saat Alip di kantor, tiba-tiba ia mendapat pesan yang mengaku sebagai Laras. Di dalam pesan itu, Laras mengajak Alip untuk bertemu di sebuah kafe bernama Candi Cafe pada esok hari. Sementara itu, rekan-rekan Alip yang lain sedang akan ditugaskan si kolonel untuk menggerebek sebuah pesantren yang terindikasi teroris. Alip yang kebetulan masih diskor, ia pun tidak bisa ikut dengan rekan-rekannya tersebut. Singkat waktu, rekan-rekan Alip datang ke pesantren yang dimaksud dan ternyata pesantren tersebut adalah pesantren yang dulu membesarkan Alif, Lam, dan juga Mim. Tujuan mereka tak lain adalah menangkap kiai yang menjadi pemimpin di pesantren tersebut. Namun Mim yang sudah dari dulu tinggal di sana tentu tidak akan tinggal diam saat kiainya diusik hingga terjadilah pertarungan. Di pertarungan itu, semua aparat berhasil dilumpuhkan dan banyak juga dari mereka yang mengalami luka yang cukup parah sehingga harus dirawat di pesantren. Keesokan harinya terlihat Alip yang menemui Laras di Candi Cafe sesuai pesan yang sebelumnya dikirim Laras. Namun saat bertemu, Laras mengatakan kalau ia tidak pernah mengirim pesan apapun kepada Alip. Laras juga mengatakan kalau ia sedang sibuk bekerja sehingga Alip bisa menemuinya nanti. Alip yang sudah terlanjur pergi ke sana, ia pun bersedia menunggu sampai Laras menyelesaikan semua pekerjaannya. Di waktu yang sama, Lam yang sedang berada di kantor jurnalis, tiba-tiba ia dipanggil oleh atasannya yang bernama Pak Chandra. Di sini Pak Chandra sangat suka dengan kinerja Lam, apalagi Lam baru saja masuk nominasi sebagai salah satu jurnalis terbaik. Kemudian Pak Chandra meminta Lam untuk menulis tentang perkembangan manusia serta pernikahan sesama jenis yang sudah dilegalkan di negara ini. Pak Chandra juga meminta Lam untuk memasukkan sedikit kebohongan supaya lebih terlihat menarik dan bisa jadi trending. Mendengar hal itu, Lam tentu menolak karena setiap apa yang ia tulis selalu berdasarkan fakta kebenaran. Tak lama, Lam mendapat telepon dari seorang kepala sekolah yang meminta Lam dan istrinya untuk segera datang ke sekolah sekarang juga. Singkat waktu, Lam dan istrinya datang menemui kepala sekolah. Ternyata si kepala sekolah ingin memberitahu kalau anak mereka yang bernama Gilang sering sekali meretas sistem sekolah.
Rupanya Gilang ini sangat ahli dalam meretas apapun walaupun hanya menggunakan sebuah ponsel. Si kepala sekolah meminta orang tua Gilang untuk menasehati Gilang. Memangnya sudah terbukti kalau Gilang yang salah? Kasus Gilang ini berbeda dari kasus murid-murid yang lain. Itu betul. Saya akui. Ketika akan pergi, Gilang bercerita kalau ia kesal dengan para guru dan murid-murid di sini yang selalu membuli Gilang karena Gilang sering sholat. Diketahui pada zaman itu orang yang sholat atau beribadah dianggap orang aneh dan kuno. Adegan kembali ke Alip yang masih ada di Candi Cafe menunggu Laras menyelesaikan pekerjaannya. Tak lama tempat itu kedatangan beberapa orang yang memakai baju gamis untuk memesan beberapa makanan. Namun bukannya dilayani, mereka malah diusir oleh si pemilik kafe karena penampilan mereka yang agamis. Awalnya mereka tidak mau pergi karena maksud kedatangan mereka hanya ingin memesan makanan. Hingga Alip menghampiri dan memohon kepada mereka agar segera pergi saja demi kenyamanan semua pengunjung kafe. Sebelum pergi, Alip meminta maaf karena ia hanya ingin menjaga kenyamanan semua orang. Assalamualaikum. Ketika Alip akan kembali ke dalam kafe, tiba-tiba ledakan bom terjadi. Alip terlihat selamat di kejadian ledakan tersebut. Setelah itu, TKP langsung dipenuhi semua aparat untuk mengidentifikasi kejadian. Bahkan Lam juga ikut hadir di sana untuk mencari informasi. Di sini Lam melihat sebuah parfum Al-Atar yang mana parfum tersebut hanya diproduksi di pesantrennya dulu. Singkat waktu ketika Lam kembali ke kantor untuk menulis berita ledakan di Candi Cafe, tiba-tiba ia dipanggil oleh Pak Chandra. Di sini Lam mengatakan kalau ia butuh beberapa bukti lagi untuk menuntaskan tulisannya mengenai ledakan tersebut. Namun ternyata Pak Chandra sudah mendapat kiriman dari aparat mengenai artikel yang terjadi di lapangan. Di dalam tulisan itu, aparat seolah-olah langsung menuduh kalau ledakan bom terjadi dilakukan oleh teroris yang berkedok agama. Pak Chandra juga menyuruh Lam untuk melengkapi lagi artikel tersebut agar bisa terlihat menjadi heboh. Lam yang sadar kalau artikel itu belum mempunyai bukti yang valid, ia pun menolak. Namun Pak Chandra tetap bersikuku, bahkan Pak Chandra menyuruh Lam untuk berhenti saja bekerja apabila Lam masih menggunakan cara primitif seperti itu. No argue. Saya cuma kejar fakta, Pak. Sore harinya ketika Lam hendak pulang dari kantor, tiba-tiba ia diberikan sebuah flash disk oleh orang misterius sampai terjadi sedikit baku hantam. Ternyata orang itu tak lain adalah Laras yang ingin Lam menguak fakta sebenarnya. Laras juga berpesan untuk tidak membuka flash disk itu di tempat sembarangan. Singkat waktu sesampainya di rumah, Lam curhat kepada istrinya perihal aparat yang sedang mengkambing hitamkan pondok pesantren tempat Lam dulu dibesarkan. Lam juga bercerita kalau Pak Chandra atasannya ingin menyingkirkan Lam di tempat kerja. Sang istri hanya bisa mensupport Lam dan meminta Lam untuk melakukan yang terbaik. Ternyata perbincangan mereka didengar oleh Gilang. Keesokan harinya di pondok pesantren terlihat aparat yang sebelumnya berhadapan dengan Mim kini masih dirawat di sana. Kiai juga meminta para medis di pesantrennya untuk merawat dengan baik para aparat tersebut. Tak lama kemudian satu kelompok aparat yang dipimpin oleh Kapten Rama datang dengan maksud ingin menangkap Kiai. Mim yang tidak akan tinggal diam, ia pun langsung keluar untuk menghadapi mereka. Tembak! Bersamaan dengan itu, Alip dipanggil oleh si kolonel. Di sini si kolonel akan menugaskan Alip untuk membantu Kapten Rama dalam menangkap Kiai karena Kiai adalah dalang dari ledakan bom yang terjadi di Candi Cafe. Awalnya Alip tidak percaya, namun setelah ditunjukkan bukti-bukti, akhirnya Alip pun percaya dan akan menangkap Kiai. Padahal Kiai lah yang dulu membesarkan Alip di pesantren. Nama baik pasukan kita yang menjadi taruhannya. Akan saya selesaikan, Pak, misi ini. Singkat cerita, Alip datang ke pesantren untuk membantu pasukan Kapten Rama. Alip langsung menghampiri Mim dan meminta Mim agar menyerahkan Kiai sekarang juga karena menurutnya Kiai adalah dalang dari ledakan di Candi Cafe sampai menewaskan Laras. Ternyata Alip masih menyangka kalau Laras sudah tewas di ledakan waktu itu. Mim mencoba menjelaskan kalau Kiai dan semua santri tidak ada hubungannya dengan ledakan tersebut. Namun Alip yang tidak percaya, ia pun langsung menyerang Mim.
tengah pertarungan, tiba-tiba Kiai keluar dan ingin menyerahkan diri karena Kiai tidak mau sampai ada pertumpahan darah. Sore harinya memperlihatkan Lam yang sedang menemui Alif. Di sini Lam mengatakan kalau ia yakin Kiai hanya sedang dikambing hitamkan. Lam juga memberitahu kalau Laras masih hidup dan sempat memberikan sebuah flash disk kepada dirinya. Dia ngasih ini ke gue. Setelah itu, Lam diam-diam masuk ke kantornya untuk membuka flashdisk pemberian dari Laras. Saat dibuka, ternyata isinya adalah rekaman CCTV di Candi Cafe sebelum ledakan. Bukti ini tentu bisa digunakan untuk membela Kiai yang sebenarnya tidak bersalah. Lam juga segera mengirimkan rekaman itu kepada Alif. Namun tak lama kemudian, Lam diserang oleh beberapa orang bertopeng. Setelah Lam mengalahkan mereka, Lam dibuat terkejut karena saat itu Gilang juga sedang mengakses flashdisk itu di rumah. Sadar Gilang sedang bahaya, Lam pun segera pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, Lam dibuat terkejut karena sang istri baru saja dihabisi dan Gilang dalam keadaan sekarat. Tak lama Alif datang ke rumah Lam dan mereka langsung membawa Gilang ke rumah sakit. Di tengah jalan, Lam meminta Alif untuk membawa Gilang ke pondok pesantren saja agar dirawat di sana. Sesampainya ke pesantren, Gilang pun langsung ditangani oleh para medis di pesantren. Di suatu kesempatan, Alif masuk ke salah satu ruang rawat dan ia bertemu dengan rekan-rekan aparatnya. Di sini rekannya mengatakan kalau ia merasa bingung siapa yang salah dan siapa yang benar. Si rekan juga sudah mulai merasa kalau pesantren ini hanya sedang dikambing hitamkan. Mana yang bener, Liv? Singkat cerita, istri Lam dimakamkan di pemakaman pesantren. Mim juga memberitahu kalau keadaan Gilang sudah semakin membaik. Kemudian Alif meminta maaf kepada Lam dan juga Mim karena sekarang ia tahu kalau Kiai tidak bersalah. Alif juga menunjukkan selongsong peluru tajam yang ditemukan di rumah Lam. Ia tahu kalau selongsong peluru itu adalah milik Kapten Rama. Setelah itu mereka bertiga sepakat untuk saling membantu dalam menguak semuanya. Tak lama Alif tiba-tiba dihubungi oleh si kolonel yang meminta Alif untuk segera menghadap. Namun sebelum itu Alif akan memakai sebuah lensa kamera di matanya karena Alif yakin kalau si kolonel juga terlibat. Tak lama berselang Alif melihat beberapa orang yang dulu memakai baju gamis di Candi Cafe. Alif juga langsung memaksa orang tersebut untuk mengatakan apakah mereka yang sudah memasang bomnya. Kemudian orang-orang itu menjelaskan kalau mereka pergi ke Candi Cafe karena sebelumnya telah ada yang memesan parfum dan janjian bertemu di sana. Namun karena waktu itu mereka diusir, mereka pun memilih untuk segera pergi. Sementara tas parfum mereka tak sengaja tertinggal di sana sehingga aparat bisa dengan mudah menuduh pesantren ini sebagai pelakunya. Lalu Lam menjelaskan kalau mereka hanya sedang dijebak dan Alif juga sebenarnya bagian dari target ledakan bom. Mereka dijebak tuh ke sana termasuk lu. Setelah itu Alif bergegas pergi untuk menemui si kolonel. Sedangkan Lam standby di pesantren untuk memantau rekaman yang sudah dipasang di mata Alif. Mim sendiri mendatangi pengadilan untuk menemani Kiai yang akan segera disidang. Kemudian sesampainya Alif di kediaman si kolonel, Alif segera disuguhkan minuman dan tak berselang lama Laras juga datang. Si kolonel mengatakan kalau Laras adalah anaknya yang selama ini menjalankan berbagai tugas. Namun sayang Laras memilih berkhianat dengan memberikan bukti flashdisk itu kepada Lam. Si kolonel juga mengaku kalau ialah yang sebenarnya menjadi dalang di pengeboman Candi Cafe. Mendengar hal itu, Alif bertanya kenapa si kolonel melakukan semua ini bahkan sampai mengkambing hitamkan pesantren. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh seorang pria bernama Darman yang merupakan atasan dari si kolonel. Darman menjelaskan kalau dunia ini butuh kestabilan dan harus balance. Para aparat butuh musuh agar semua orang bisa mensyukuri rasa damai yang dibuat oleh aparat. Dengan mengkambing hitamkan kelompok beragama, para petinggi hitam bisa dengan mudah mengalihkan isu serta mengatur tatanan dunia tanpa direcoki berbagai golongan. Darman sebenarnya suka dengan Alif, namun sayang Alif terlalu jujur dan susah untuk diatur. Yes, I can live. Di waktu yang sama, Lam tak sengaja melihat orang mencurigakan yang keluar dari pesantren.
Lam pun dengan segera mengikuti orang tersebut. Hingga pada akhirnya Lam bertemu dengan Kapten Rama dan satu rekannya yang selama ini menyusup sebagai santri. Di sini Kapten Rama mengatakan kalau mereka berdualah yang sebelumnya menghabisi istri Lam. Mendengar hal itu, baku hantam pun langsung terjadi sampai Lam berhasil menghabisi mereka berdua. Kemudian Lam melihat sebuah kertas yang mana kertas itu menunjukkan kalau akan ada sebuah bom yang diledakkan di pengadilan. Mengetahui akan hal itu, Lam pun segera bergegas ke pengadilan karena di sana ada Kiai dan juga Mim. Namun sayang di pengadilan ledakan bom sudah terjadi. Setelah ledakan, si kolonel segera menyuruh seorang pria untuk menghabisi orang-orang yang masih hidup. Bersihkan sisa-sisanya. Kembali ke Alip yang tiba-tiba lemah karena ternyata minuman Alip sudah diberi racun. Kemudian Darman juga menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan racun kepada Laras karena Laras sudah dianggap sebagai pengkhianat. Si kolonel sempat kaget dengan apa yang dilakukan Darman kepada Laras, namun apa boleh buat ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Darman memberikan satu penawar racun dan menyuruh Alip dan Laras untuk menentukan siapa yang akan hidup di antara mereka berdua. Tanpa disadari, semua kelakuan mereka sudah direkam lewat lensa mata Alip dan sekarang rekaman itu sedang diakses oleh Gilang. Adegan berpindah ke pengadilan yang mana ternyata Mim dan Kiai masih bisa bertahan hidup. Seorang reporter yang masih selamat sempat merekam percakapan Kiai dan Mim yang mengungkapkan kalau Kiai sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai ledakan di Candi Cafe maupun ledakan di sini. Tak lama setelah itu, orang suruhan kolonel datang untuk menghabisi orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi Lam dibuat terkejut karena orang itu ternyata adalah guru bela dirinya dulu. Mau tidak mau, Mim pun harus berhadapan dengan orang tersebut. Tak lama datang Lam dan langsung ikut membantu Mim. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan gurunya tersebut. Di luar sana ternyata Gilang sudah menyebarkan bukti rekaman si kolonel termasuk rekaman si reporter tadi. Memang saya yang memerintahkan pengumuman itu. Darman yang melihat hal itu, ia pun langsung mendapat perintah dari atasan Darman yang entah siapa kalau ia harus segera menghabisi supir dan juga si kolonel karena si kolonel telah dianggap gagal. Setelah menghabisi supir, Darman memberikan sebuah pistol kepada si kolonel lalu ia beranjak pergi. Si kolonel yang tahu kalau ia sekarang akan dibuang, ia pun mencoba menembak Darman namun sayang pistol itu sudah disetting sehingga tembakannya malah mengarah kepada si kolonel itu sendiri. Ketika Darman sedang berjalan, tiba-tiba Alip muncul dan langsung menyerang Darman. Artinya Lara sudah merelakan hidupnya dengan memberikan penawar racunnya kepada Alip. Setelah Darman dipojokkan, Alip memaksa Darman untuk memberitahu siapakah bos Darman sebenarnya. Namun karena Darman tidak mau memberitahu, tanpa ragu Alip pun langsung menghabisi Darman. Kemudian Alip mengambil ponsel Darman yang masih tersambung dengan ponsel atasan Darman. Ternyata orang inilah dalang dibalik semuanya. Orang itu hanya mengatakan kalau semuanya baru permulaan. Tamat. Seharusnya film ini ada lanjutannya, tapi sayang film ini juga tidak diperbolehkan tayang sehingga otomatis yang keduanya juga tidak akan muncul. Padahal kita belum diberitahu siapakah sosok bosnya Darman tersebut. Apakah elit global atau nggak tahu siapa. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie.